mendapatkan limpahan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita peluang untuk terus memperbaiki diri melalui majelis-majelis ilmu, karena yang namanya ilmu apalagi yang berhubungan dengan amalan hati yang tentunya selalu sesuai dengan namanya, hati itu qalbun, bolak-balik, artinya sesuai dengan karakter iman juga yang kadang naik kadang turun. Maka kita butuh nutrisi, bukan cuma nutrisi lahir, tapi nutrisi batin. Bukan cuma memperkuat imun fisik, tapi juga harus memperkuat iman. Maka majelis-majelis ilmu seperti inilah diantara media sarana yang bisa kita maksimalkan untuk memupuk kembali iman kita supaya kuat menghadapi segala syubhat-syubhat di akhir zaman ini, wabil khusus yang berhubungan dengan masalah akidah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore kali ini setelah bahasan pekan lalu tentang 4 kejahiliahan, yang bahasan tentang 4 masalah jahiliyah itu kan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Kemarin itu kejahiliahan berhubungan dengan zonal jahiliyah, akidah jahiliyah. Kemudian jahiliyah itu berhubungan dengan setelah zonal jahiliyah ada juga jahiliyah itu berhubungan dengan yang terakhir tuh hamiyatul jahiliyah, kesombongan, kemudian fanatisme jahiliyah. Ada juga tabarrujal jahiliyah. Jahiliyah itu berhubungan dengan cara berpakaian khususnya bagi para perempuan. Kemudian ada jahiliyah yang besar, yaitu berhubungan dengan hukum jahiliyah. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini masih ada hubungan dengan tema pekan lalu. Makanya judul yang saya ambil atau saya tulis di sini 4 induk syirik, pembatal iman. Sebetulnya ini merupakan penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang sangat fenomenal hadisnya, bahkan menjadi sisi optimisme bagi manusia. Nabi bersabda, kama qala Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Para ulama kemudian mencoba mencari penjelasan mengenai hadis tersebut. Apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan ucapan terakhir la ilaha illallah? Apa sekedar ucapan lisan atau satu ucapan lisan yang terbentuk dari amalan sebelumnya? Gitu. Maka ternyata la ilaha illallah yang menjamin surga itu bukan perkara yang remeh dan bukan perkara yang gampang untuk bisa direalisasikan. Karena dari la ilaha illallah yang menjadi rukun syahadat, la ilaha illallah, rukun syahadat la ilaha illallah itu kan ada 2, la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah itu 2, ada 2 unsur, 2 rukun. Jadi satu kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat la ilaha illallah, tapi dalam bahasa Arab la ilaha illallah ini dibagi menjadi 2 unsur pokok, dan ini disebutkan oleh para ulama ahli tauhid sebagai rukun. Ada la ilaha artinya menafikan, meniadakan. Kemudian ada illallah atau isbat, penetapan. Nah, la ilaha illallah ini ketika kita mengatakan la ilaha, apa yang kita bilang tiada ilah itu apa? Yang kita buang dari keyakinan dan dari amalan la ilaha itu apa? Lalu kemudian kita menetapkan illallah, hanya Allah itu apa maksudnya? Karena ketika orang tidak memahami kalimat la ilaha,
inilah yang menjadi induk syirik. Ya, ketidakpahaman orang makna la ilaha sehingga dalam kehidupannya ternyata masih ada ilah-ilah yang lain, dan ini menjadi induk syirik. Nah, kita coba bahas apa saja yang harus dinafikan. Yang dimaksud dengan ilah itu apa saja, sehingga kita harus menjauhkan hal-hal tersebut dari keyakinan yang ada dalam hati kita sebagai seorang muslim. Orang tidak dianggap muslim yang benar keislamannya, bukan lagi sempurna tapi benar. Kalau sempurna kan dia masih muslim tapi nggak sempurna keislamannya. Kalau ini mah dia tidak disebut muslim, bahkan tidak benar keislamannya ketika dia tidak benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, dan dia tidak mengamalkan apa kandungan dari la ilaha illallah ini. Supaya lebih efisien waktunya, karena ada 4 yang akan kita bahas. 4 hal yang mesti dinafikan. La ilaha itu ada 4 hal. Apa saja? Alihah, arbab, adat, togut. Ini materi yang umum sebetulnya, tapi ini materi pokok yang harus selalu diingatkan. Karena dalam realita kehidupan ternyata hal-hal ini sangat erat dalam keseharian kita. Jadi kalau seorang muslim mengatakan la ilaha, apa yang la itu apa saja, yang tiada itu apa saja. Kemudian dia mengatakan illallah, hanya Allah, apa saja yang tiada ilah. Maka saya mencoba merinci menjadi 4 hal berdasarkan ayat-ayat Quran. Ya, berdasarkan ayat. Pertama alihah, yang kedua arbab, yang ketiga andad, dan yang keempat ini togut. Kalau kalimat yang keempat saya yakin sudah sering dengar. Togut. Apa sih togut teh? Nanti kita coba bahas ya. Bahasan yang pertama, bahwa induk kesyirikan yang pertama itu adalah alihah. Jadi orang masuk dalam kategori musyrik ketika dalam keyakinannya ada alihah selain Allah. Apa yang dimaksud dengan alihah? Ini makna secara umumnya. Alihah itu apa-apa yang kamu maksudkan dengan sesuatu dari segi mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, maka kamu menjadikannya sebagai ilah atau sembahan. Jadi alihah itu jamak dari ilah. Sesuatu yang dituju, sesuatu yang diharapkan memberikan kebaikan, sesuatu yang diharapkan bisa menolak keburukan, sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat besar dalam hidup selain Allah. Itu masuk kategori alihah. Dan kesyirikan yang paling besar dan paling banyak terjadi dalam bab ini, alihatan min dunillah, alihah selain Allah. Contohnya yang paling sering jimat itu, benda keramat, pohon keramat, kuburan keramat, patung keramat, pokoknya segala sesuatu yang dikeramatkan. Alihah ini saya sebutkan sudah ada, bahkan awal adanya dalam sejarah kemusyrikan bab alihah itu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kapan mulai ada kemusyrikan di muka bumi ini, para ulama mengatakan sejak zaman Nabi Nuh. Makanya dalam Quran surat Nuh itu 2 halaman atau 1 lembar bolak-balik komplit mengenai kisahnya Nabi Nuh menghadapi kaum yang didakwahinya yang merupakan kaum musyrik. Kenapa musyrik dia? Di antara kemusyrikan awal yang terjadi adalah umatnya Nabi Nuh ketika mereka mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, mereka ini adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Nuh. Apa yang mereka katakan? La tazarunna, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan penyembahan alihatukum kepada alihah kalian. Wala tazarunna, dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan waddan kepada wad. Wala suwa'an, jangan pula meninggalkan suwa'. Wala yagusa, jangan juga meninggalkan yagus. Wala ya'uqa, jangan juga meninggalkan ya'uq. Wa nasra, dan jangan juga meninggalkan nasr. Ini nama-nama patung di zaman Nabi Nuh. Kan kalau di zaman
Nabi SAW diutus nama-nama yang paling terkenal apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Nah kalau ini nama-nama berhala yang dulu paling agung diagungkan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Nuh ya. Siapa? Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra, saya ceritakan di pekan lalu. Mereka itu sebetulnya adalah nama-nama orang-orang soleh, nama-nama orang soleh yang dulu saat semasa hidupnya menjadi tokoh lah di masyarakat, menjadi mufti, tempat meminta fatwa, tempat meminta nasihat. Lalu kemudian qadarullah mereka meninggal, masyarakatnya merasa kehilangan gitu ya, merasa kehilangan Ya'uq, merasa kehilangan Yagus dan lain sebagainya. Lalu di kuburannya disimpanlah lukisan gitu. Nah, lukisan kan awalnya gambar gitu, gambarnya supaya saat berziarah ke kuburan merasa hadir gitu ya, merasa teringat dengan sosoknya. Belum musyrik itu, belum terjadi kemusyrikan. Jadi berdoanya kepada Allah, cuman ketika hadir foto-fotonya merasa lebih dekat sehingga saat mendoakan mereka lebih khusyuk. Tapi kemudian masa berganti, orang-orangnya berganti, gambar-gambarnya pun rusak, maka adalah ide kreatif lain. Gimana kalau bikin pahatan dari batu saja supaya awet? Maka dibikinlah pahatan-pahatan batu berupa patung orang-orang soleh tersebut, disimpan di kuburan-kuburannya. Sama asalnya hanya dijadikan sebagai media untuk merasa diri diawasi dekat sama Allah, berdoa kepada Allah. Tapi semakin lama kemudian beralihlah mereka menjadikan berhala-berhala ini, patung-patung ini sebagai media yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat dalam kehidupannya. Maka di sini disebutkan alihah. Dan banyak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini mengutip perkataan kaum Nabi Nuh, la tazarunna alihatukum. Jadi sebelum menyebutkan nama-nama berhala ini, Wadda, Suwa dan yang sebagainya, ternyata mereka masing-masing punya alihah. Ada alihahnya yang berupa patung besar yang tadi, ada alihahnya yang berupa patung-patung kecil yang disimpan di rumah-rumahnya, bahkan ada juga alihah mereka berupa ajimat-ajimat dalam bentuk tulisan yang disimpan di saku-saku mereka, di kalung-kalung mereka. Dan ternyata semua yang terjadi alihah-alihah di zaman dulu sekarang kembali ada ya. Kalau terjadinya di kalangan orang-orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, para penyembah berhala saat ini kan sudah jelasnya itu masih sama persis seperti orang-orang zaman dulu, karena memang menjadikan patung Buddha sebagai tempat meminta, bahkan patung Dewi Kuan Yin gitu. Kalau film Siyoko dulu, saya ingat film Siyoko Pendekar Raja Wali itu ya dulu ke SD ya, kayak patung dan sebagainya. Kalau di India tuh film Mahabharata kan banyak dewa-dewanya tuh, patung-patung gitu. Nah sekarang tuh terjadi lagi, bahkan di kalangan umat Islam sendiri alihah ini ternyata semakin banyak. Ya saya singgung kemarin ya, masalah bulan Safar kemarin kan banyak yang menjadikan ajimat-ajimat dengan barang-barang tertentu diyakini sebagai media yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan dan bisa menolak madorot. Ya teker nolak bala kudu masangi. Bahkan hati-hati para ibu ya. Para ibu kadang-kadang mohon maaf ya, tanpa disadari misalnya kalau anak lahiran suka di talian naon gitu ya. Itu teh maksudnya apa coba? Di kalungan naon ya, di talian. Kalau cuma sekedar cirinya, namun di rumah sakit atau di bidan memang kan sudah ciriannya nama gitu. Ya emang nggak masalah. Tapi ketika ini teh kalung teh sebagai penolak kan ada yang di kalung, ada yang di tangan, ada yang di perut, di talian. Kalau ditanya itu maksudnya apa? Itu teh pemahamannya apa? Keyakinannya apa dengan itu? Ya lamun tali-tali biasa dari talian ya nggak masalah, tapi yang jadi masalah ketika ada keyakinan bahwa dengan ini bisa menolak bala, dengan ini bisa mengusir setan. Nah kalau ada keyakinan seperti itu harus dibuktikan dengan adanya dalil, karena akidah itu nggak bisa berdasarkan rasa. Akidah dalam agama itu harus berdasarkan dalil. Ustaz, apa hubungannya keyakinan tentang itu dengan dalil? Kan itu berhubungan dengan qada-qadar. Kebaikan dan keburukan yang menimpa seseorang itu masih masuk koridor qada qadar. Orang terkena musibah,
itu karena qada dan qadar Allah. Orang bisa terhindar dari musibah pun itu karena qada qadarnya Allah. Berarti itu keyakinan yang berhubungan dengan agama. Maka karena keyakinan yang berhubungan dengan agama, kita butuh referensi agama. Apa maksudnya? Kalau tidak ada kaitan dengan agama, hanya sekedar adat, sekedar budaya yang tidak ada sama sekali keyakinan dengan agamanya, no problem, awe. Jika ibunya pakai apa, pakai kalung, pakai cincin, pakai apa ya, ini mah tidak bawa-bawa agama. Dan memang ini mah terus jadi satu adat bahwa perempuan pakai itu, ya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ketika berhubungannya dengan keyakinan, maka dibutuhkan sebuah referensi dalil. Gitu. Karena bisa jadi masuk kategori alihah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi ketika misalnya seseorang bawa apa sih kerusuk, bahasanya itu ya, khodam gitu. Ya, khodam itu dari bahasa Arab ya, khodim itu pelayan sebetulnya, pembantu khodimun. Maka disebutlah khodam itu yang melayani, membantu. Dari kalangan siapa? Diyakini oleh mereka ini dari kalangan jin yang membantu melayani orang ini. Jadi dibawa-bawa, nah si khodam ini, maksudnya si jin ini disimpan dalam satu barang, maka barang itu dibawa-bawa supaya jin yang jadi khodamnya pun ngilu, sehingga hayang nanol teh gampang. Nah ini alihah ini. Bukankah di Al-Quran Allah telah menyebutkan surat Al-Jin ya? Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada kata Allah dalam Quran, ada sekelompok laki-laki dari manusia meminta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Lalu apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Mereka tidaklah ditambah kecuali hanya ditambah kesesatannya saja. Jadi kalau ada orang, nih saya punya khodam nih, bisa memperlancar dagang, usaha, bisa mempercepat jodoh, bisa macam-macam lah keyakinan dengan khodam, dengan jimat yang dibawanya. Sebetulnya bukan jin yang menjadi khodamnya dia, justru dia yang menjadi pelayannya jin. Kan kudu dimandian gitu. Makanya di Solo, di keraton itu setiap tanggal 10 Muharram ada kemandian keris ya, segala jenis keris di mandian tiap tanggal segitu. Apa manfaatnya? Karena mereka meyakini bahwa di sana ada kekuatan yang selama ini memberikan kebaikan bagi dia. Maka perlu dibersihkan setiap tanggal tertentu, malam tertentu kudu nyiapkeun menyan, diseungeut dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini akidah dan saya wajib untuk menyampaikan ini kepada semuanya bahwa hal-hal tersebut masuk kategori alihah. Hati-hati. Dan alihah ini adalah induk pertama kemusyrikan. Ya, karena itu sudahlah saya sering sampaikan dari awal, bahkan dari materi yang pertama, la ilaha illallah itu harus sampai membuat kita yakin tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dalam hidup kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolak keburukan dari hidup kita kecuali Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi kebaikan datang kepada kita? Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menolak keburukan dari hidup kita? Nggak ada. Saya sering mengulang kepada semuanya doa yang selalu kita baca setiap pada sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini jangan sampai hanya sekedar ucapan lisan yang refleks gitu, tidak tahu makna, tidak ada ruh saat pembacaannya. Allahumma la mani'a itu doa tauhid, menafikan ini. Saat kita mengatakan Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, apa yang kau berikan. Kalau Allah sudah memberi kepada kita rizki, nek dia halangan ku saha wae mulai bisa ngalangan. Rek langan di singsilnan ku batur ku saingnya pesaing dagang tetap nggak bisa. Kalau Allah sudah ngasih ya bakal datang, nggak mungkin dihalang-halangi dan nggak mungkin ada yang bisa menghalang-halangi. Begitupun musibah, kalau Allah sudah berkehendak memberikan musibah kepada kita, siapa yang bisa menghalangi kecuali Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apapun itu sesuatu yang Allah halangi. Kalau Allah sudah menghalangi, siapa yang bisa memberi kita? Kita ulang hadis dalam Arba'in dulu, hadis dari Ibnu Abbas itu tentang ihfadillah yahfadka. Ada kalimat fa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, kata Nabi. Apa?
Law istama'at qaumun ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa syai'an qad kataballahu lak. Kalau banyak orang berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, enggak mungkin mereka bisa memberimu kebaikan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan itu bagimu. Dan sebaliknya, kalau ada sekumpulan orang berniat jahat memberikan keburukan kepadamu, kata Allah, enggak mungkin bisa kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan itu terjadi padamu. Maka jauhi semua alih-alih ini ya dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma patung, berhala, pohon keramat. Insya Allah kita sudah jauh dari hal-hal seperti itu ya. Geus teu aya nu munjung ka gunung, insya Allahnya naon ka gunung jauh-jauh mana runjungnya, mawa sasajian mending ge di puraknya, potram di gunung kan bari hiking daripada disimpan di hadapan tangkal caringin badak. Ini aya tangkal caringin sok aya nu jeung sasajian gitu di ya, saya penasaran sebetulnya di dalam teknik sipil ya, teknik sipil zaman dulu kenapa di alun-alun teh sok aya tangkal caringin. Jadi masjid alun-alun terus kayak tangkal caringin bararada. Itu hampir di setiap alun-alun sebenarnya. Itu bahkan di alun-alun Masjid Raya Bandung ya, yang sekarang sudah dibaguskan, anggap beda di sudut di ayat tangkal caringin kan. Apa ya filosofinya dulu? Ya, mungkin buat orang yang rasionalnya jalan mah dihubungkan jeung mistis, tapi untuk orang-orang yang begitu kental dengan keyakinan mistis kita sok dihubung-hubungkan kan mun aya tangkal caringin badag teh naon. Ya itu orang caringin tadi itu saya. Kayak Ustaz Agus tuh. Ya jadi kuncen caringin itu. Dulu masuk di pengkolan itu besok dijadikan tempat ngaheurean iya kenek tentunya. Api-api mobil teh mogok kenekna turun tinggal terus kenekna turun tinggal ke udah sepi ayeuna berdosanya dan seru dagangnya gitu. Ini masalah alihah. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bersihkan aja keyakinan kita. Ya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang masuk kategori alih, termasuk tadi ya, yang masuk ke ranah budaya tapi kita sendiri belum paham sebetulnya. Tapi kalau paham ada unsur alasan logis yang tidak berhubungan dengan keyakinan mah enggak wae. Tapi kalau berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan akidah tadi, enggak cukup dengan alasan logis, tapi harus didasari oleh dalil kalau akidah. Ya kalau akidah. Tapi kalau cuma sekedar ada budaya, maka butuh dalil selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang pertama lihat. Ada lagi firman Allah. Ternyata alihah itu bukan cuman yang tadi, bukan cuman patung berhala, bukan cuman pohon keramat, bukan cuman isim, fiil, huruf gitu ya. Bukan cuman jimat, tapi alihah itu ada juga masuk kategori alihah itu hawa nafsu. Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, dia telah mengangkat alihah yang lain selain Allah. Dia telah menuhankan hawa nafsunya. Bahasan itu pernah saya bahas tentang hawa nafsu. Ada nafsu apa saja? Ada amarah, lawamah, ada mutmainnah, itu yang pernah kita bahas. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu 'alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alihah. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Maksudnya ini masuk kategori musyrik. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya di dalam perkara-perkara yang menyelisihi ketentuan Allah, menyelisihi hukum Allah. Ini masuk kategori alihah, dan banyak orang yang seperti ini. Dia menuhankan hawa nafsu. Pokoknya mah apa yang menjadi keinginannya selalu dia ikuti. Gitu. Padahal keinginan-keinginan tersebut bertentangan dengan syariat Allah. Maka ini masuk kategori induk syirik. Ya, berhubungan dengan hawa nafsu. Itu sahabat yang dirahmati Allah, bersihkan akidah kita, tauhid kita dari alihah-alihah yang ada. Ya, banyak
banyaklah jenis dan ragamnya mah ya. Dari mulai batu ali, pakai batu ali mah nggak apa-apa, cuman yang jadi apa-apa teh apanya? Keyakinannya. Ketika meyakini batu ini punya kekuatan. Jadi lamun pakai batu ini, batu merah delima misalnya bakal kebal, ditembaknya mual mempan gitu, sok bedil kumaha ge mual aya betul. Nah itu keyakinan itunya yang salah. Kalau batu alinya mah nggak masalah, itu mah sekedar zina, perhiasan, nggak masalah dipakai. Karena resepna gitu, itu resep batu. Baik, yang kedua yang masuk kategori induk kesyirikan dalam Al-Quran disebutkan yang harus kita jauhi, yang harus kita buang adalah arbab. Arbab itu jamak dari kalimat Rob. Apa yang disebut dengan arbab? Arbab itu dimaknai sesuai dengan konteks ayat yang akan kita bahas. Arbab adalah mereka, baik individu atau kelompok, yang memberikan fatwa, memberikan perintah, menyalahi kebenaran, menyalahi hukum Allah, lalu kita taati. Mereka yang memberikan fatwa sesuatu yang haram padahal Allah halalkan, atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan lalu diikuti, maka ini masuk kategori arbab. Apa saja contohnya? Banyak ini contohnya. Dari mulai individu sampai kelompok bisa masuk kategori arbab. Ya, contoh misal yang paling sederhana aja ya, yang paling sederhana. Saya pernah memberikan contoh tentang sebuah perusahaan yang kemudian memberikan satu syarat yang wajib dipenuhi bagi karyawan yang ada di sana. Di antaranya adalah wajib untuk melepaskan jilbab. Kalau mau kerja di sini tidak boleh pakai jilbab misalnya. Lalu kemudian ditaati, diikut itu orang tersebut, aturan tersebut, maka itu masuk kategori apa? Arbab. Dan ini masuk kategori kemusyrikan. Ya. Tapi dasarnya dalam jam sholat masuk sholat, cuman ini karena tidak mau kehilangan pekerjaan ya saya ikuti tidak pakai jilbab, dilepas jilbabnya. Ada aturan di perusahaan seperti itu. Arbab. Kenapa? Karena perusahaan tersebut telah membuat sebuah aturan yang haram, lalu kemudian dia melegalkan. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahim-rahimnya sebagai arbab selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini diriwayatkan dalam hadis Sunan Tirmidzi tentang ayat ini. Dulu ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Ini kisahnya masyhur ya. Adi bin Hatim ini sebelum masuk Islam dia itu seorang mu'alaf ya. Karena awalnya beragama Nasrani, Kristen asalnya. Allah memberikan hidayah kepada Adi bin Hatim masuk Islam ya Adi bin Hatim ini. Ketika Adi bin Hatim ada berkumpul dengan para sahabat dan Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Adi bin Hatim termasuk sahabat yang kritis, ya, langsung ngacung gitu ya, langsung bertanya ke Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani ini menjadikan pendeta, menjadikan rahib sebagai Tuhan, maka Adi bin Hatim merasa tidak setuju. Sebentar ya Rasulullah, itu bahasa orang. Kami dulu saat beragama Nasrani tidak pernah menjadikan pendeta sebagai Tuhan, tidak menyembah-nyembah pendeta. Jadi ini ada kesalahan yang sepertinya. Lalu apa jawaban dari Nabi? Bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah pendeta-pendetamu, rahib-rahibmu dulu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu mengikuti mereka? Kata Adi bin Hatim, oh iya betul. Kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan arbaba min dunillah. Memang betul kamu tidak sujud-sujud ke pendeta, tidak berdoa ke pendeta, tidak meminta-minta ke pendeta, tapi setiap kali pendeta
menjadikan karena kamu menjadikan pendeta-pendetamu sebagai arbab min dunillah. Itu jawaban Nabi kepada Ali bin Hatim. Kama qala Rasulullah. Artinya arbab ini bukan sesuatu yang kita sujud-sujud, minta-minta, berdoa. Kalau yang banyak orang jadikan sebagai tadi ya media atau tempat meminta dan sebagainya selain Allah, termasuk kategori yang pertama alihah. Kalau arbab ini berhubungan dengan aturan, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan sebuah fatwa. Dan ini banyak sebetulnya saat ini. Banyak. Baik skupnya dari individu, skupnya lembaga, bahkan skupnya sebuah tatanan negara. Ketika memberikan sebuah keputusan, sebuah fatwa, sebuah aturan yang menyalahi syariat Allah, menyalahi hukum Allah, lalu kemudian kita mengikuti tanpa ada pengingkaran, tanpa ada rasa keterpaksaan, maka hati-hati, itu masuk kategori arbab min dunillah, dan ini musyrik. Karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di minggu yang lalu ketika membahas masalah hukum jahiliyah, saya cukup tegas mengatakan bahwa tidak ada hukum yang benar kecuali hukum Allah. Semua hukum selain hukum Allah itu semuanya bikin manusia. Namanya bikin manusia itu terbatas. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Mungkin salah ketik ya, salah, kan sekarang lagi viral ya, rancangan undang-undang salah ketik lah, salah narasinya lah, salah esensinya, macam-macam. Tapi kalau aturan hukum jadi hukum Allah itu yang paling benar. Selain hukum Allah itu nggak ada. Hukum bikin manusia ya sebagus apapun pasti ada celah kesalahan, ada celah kekurangan. Nah, maka ketika orang mengikuti hukum manusia, aturan manusia, fatwa manusia yang ternyata bertentangan dengan hukum Allah, maka di saat itulah dia telah melakukan sebuah kemusyrikan dalam kategori arbab min dunillah. Ini juga hal yang penting, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sebuah peraturan, baik di perusahaan, di instansi, ya, kemudian di lembaga, bahkan di sebuah tatanan negara, maka perlu kita tahu bahwa apakah ini menyelisih aturan Allah atau enggak. Ketika menyelisih aturan Allah, tidak boleh kita ridho dalam melaksanakan menerima semua aturan-aturan tersebut. Karena kalau kita ridho terhadap sebuah aturan yang menyelisih hukum Allah, bisa masuk kategori ini. Dan ini cukup riskan dalam ketauhidan kita. Ya. Saya tidak mengajarkan ajaran yang sering disebut radikal dan sebagainya. Ini ajaran Quran. Ajaran Quran itu sangat fundamental dan harus kita pahami bersama. Masalah-masalah seperti ini. Walaupun di tataran amal kita belum bisa sampai ke sana, minimum di tataran akidah kita sudah selamat. Ya, Senin kemarin guru kita Ustaz Aceh membahas tentang akidah yang selamat kan, sebagai salah satu kriteria muslim ideal itu kan. Nah, akidah yang selamat itu dari hal-hal seperti ini. Akidah dulu dibersihkan, dibereskan, tauhidnya bersih, tidak ada kemusyrikan dalamnya. Itu akidah yang selamat. Ya. Maka seandainya dalam tatanan amal belum mampu, minimumnya adalah di tatanan keyakinan simpan bersih. Ya, ketika ada penyelisihan pun minimumnya ada keterpaksaan, ya, tidak dalam keridoan. Ya, ini masalah arbab min dunillah. Ini tegas nih, Al-An'am 121 tuh. Ya silahkan aja dibaca, bisa panjatkan ke Ustaz Uus itu. Ini macam Allah di Quran. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian pasti menjadi orang-orang musyrik. Ini Allah loh yang mengatakan ini. Seandainya kalian mengikuti mereka, mereka itu siapa? Arbab yang tadi. Mengikuti aturan mereka, mengikuti hukum mereka. Dengan penuh keriduan, kerelaan gitu. Innakum la musyrikun. Sesungguhnya kalian termasuk kategori orang-orang yang musyrik. Maka waspadalah dalam masalah arbab yang barusan. Ya.
Baik, kita lanjut yang ketiga. Poin yang ketiga yang masuk induk kesyirikan atau induk kemusyrikan yang harus kita jauhi dalam pengamalan la ilaha itu adalah menafikan semua andad, menghilangkan andad. Andad itu jama dari kalimat nid. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana, andad itu adalah sesuatu yang bisa menarikmu dari dinil Islam. Jadi kita sedang ada dalam agama Islam, karena adanya andad ini kita tertarik, akhirnya bisa melenceng, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Siapa saja yang berpotensi menjadi andad, bisa pasangan, suami istri, keluarga, anak, tempat tinggal, harta, dan lain sebagainya. Karena andad ini identik juga dengan masalah hub. Hub itu rasa cinta, rasa cinta. Makanya ketika di bahasan dulu saat ada sesi tanya jawab, ada yang bertanya mengenai macam-macam kemusyrikan, saya jelasin ada di antara syirik akbar itu syirkul mahabbah, syirik dalam hubungan rasa cinta. Nah, sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, yang membuat kita keluar dari aturan Allah, itu disebut dengan andad. Jadi tandingan-tandingan bagi Allah. Contohnya apa? Di Al-Quran disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, sampai akhir ayat. Intinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah andad selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sampai akhir ayatnya. Siapa yang berpotensi menjadi andad? Tadi disebutkan, kalau dalam kehidupan rumah tangga, suami atau istri bisa berpotensi jadi andad. Gitu. Mau sholat dihalang-halangi oleh pasangan, itu andad. Mau melaksanakan ketaatan ke Allah dihalang-halangi oleh anak, itu juga ada. Dihalang-halangi oleh karesep, ya karesep, misalnya di bapak-bapak resep menbar, resep persib, ya. Jadi meninggal alajo persib daripada sholat berjamaah, apalagi sampai libur pengajian gara-gara persib itu. Hati-hati bisa jadi ada ini. Cuman syirkul mahabbah itu, syirik dalam mahabbah ini ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ada yang hanya membuat dia menjadi orang yang fasik. Apa perbedaannya? Orang yang membuat syirkul mahabbah atau andad yang membuat seseorang keluar dari agama Islam adalah ketika dia begitu besarnya rasa cinta kepada selain Allah, sampai-sampai dia berani melanggar aturan-aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini masuk kategori andad yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada andad yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi membuat dia menjadi orang fasik. Yaitu andad yang dicintai, yang rasa cintanya melalaikan dia dari pelaksanaan hukum Allah. Tidak sampai melanggar, tidak sampai meninggalkan, tapi melalaikan. Berarti ini masuk kategorinya fasik. Jadi kalau sampai meninggalkan, melanggar, itu bisa sampai ke keluar dari Islam. Andad itu. Contoh nih, pasangan saya pernah cerita tentang kisahnya siapa? Di zaman tabi'in ya, waktu terjadi perang dengan Persia itu, ada seorang di antara pasukan kaum muslimin waktu itu, asalnya dia hafal Quran, dia mujahid, dia ikut berperang, lalu kemudian mengepung benteng berbulan-bulan tidak bisa menaklukkan bentengnya, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tergoda oleh seorang wanita pirang ya, wanita Persia. Kemudian karena dia tergoda oleh wanita ini, wah ini gadis ya, gitu ya. Cuman ini gentle gitu ya, nggak banyak macam-macam, langsung aja ditembak gitu. Will you marry me gitu, melecek bahasa produk orang gitu. Mau nggak nikah sama aku? Ternyata kan kasih syarat, oke siap, tapi syaratnya apa? Pindah agama, keluar dari Islam. Lalu kemudian dia karena adanya wanita ini, dia sampai rela mengorbankan agamanya. Nah ini andad besar ya, dan banyak yang seperti itu kan. Gara-gara pasangan cinta terhadap seseorang berbeda agama sampai meninggalkan agama Islam, itu andad yang memang sampai membuat dia keluar dari Islam, kemusyrikan besar.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak adat-adat itu, walaupun levelnya tadi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Banyak segala hal yang mengandung rasa suka, rasa cinta, yang bisa jadi rasa suka, rasa cinta ini berani untuk minimumnya membuat dia lalai dari pelaksanaan terhadap perintah Allah. Itu juga masuk kategori andannya. Kan resepnya nunamina karena resep makan banyaknya, laki-laki perempuan resep usuk gue ngedekluk misalnya, tapi kan kamu sholat, itu andan itu tadi. Andan karena ngusep resep gitu, hobi ngusep sampai dia nggak sholat, itu andan ya, andan. Dan andan level itu bisa sampai membuat dia keluar dari Islam, bisa sampai ya, karena di antara indikatornya dia berani meninggalkan perintah Allah karena rasa cintanya gitu ya. Ngerasa layangan tapi kan kata sholat, nah itu coba ya. Para pedagang misalnya karena sedang maremanya, wah sibuk sampai dia meninggalkan perintah Allah, sampai berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu juga dagangannya bisa masuk kategori andan. Jadi andan ini potensinya banyak yang bisa menjadi andan dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, prinsipnya apa? Prinsipnya rasa cinta itu kan ada yang masuk kategori tabiat, sesuatu yang muncul yang tidak bisa dihalangi, ada gitu ya. Tapi bagaimana rasa cinta ini supaya tidak berubah menjadi andan, maka harus tetap ada di bawah koridor rambu-rambu Allah. Jangan sampai rasa cinta kita terhadap sesuatu, rasa suka kita terhadap sesuatu membuat kita berpaling dari Allah, atau minimumnya terlalaikan dari pelaksanaan tugas dari Allah. Itulah minimum. Jangan sampai seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Kenapa Allah begitu murka ketika orang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dan dia lebih menyukai, lebih membuat skala prioritas kepada hal tersebut daripada Allah. Nah, Allah terbendu. Kenapa Allah marah gitu ya, ketika seorang hamba lebih memprioritaskan andan daripada Allah, lebih memprioritaskan hobi, harsa, kesenangan. Kan dalam Quran itu apa saja yang dijadikan kesenangan? Zuina linnasi hubus syahawati minan nisa, berarti perempuan, terus wal banin, nah konatir, perhiasan gitu ya. Sampai kesananya ada kuda, maksudnya kendaraan, sampai permainan lah banyak. Kan ada dijadikan sebagai papais karena dalam kehidupan manusia. Tapi Allah akan murka ketika hal-hal tersebut membuat dia menjadikan skala prioritas hal tersebut bukan Allah. Kenapa Allah marah? Jawabannya ada di sini. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, dari mulai ayat 21 sampai ayat 22. Lihat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap bagimu. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air tersebut hasillah buah-buahan, dan itu sebagai rizki bagimu. Jadi gini, namun sederhananya, yang membuat bumi itu nyaman untuk kita tinggali siapa? Allah. Yang membuat bumi ini beratapkan langit, Allah. Yang menurunkan hujan dari langit, Allah. Yang menumbuhkan pohon-pohon dan buah-buahan, Allah. Yang memberikan rizki kepada kita, Allah. Tapi lebih memprioritaskan yang lain selain Allah. Emang dia sudah kasih apa kepadamu? Sudahkah dia memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita, sampai kita menjadikan prioritas cinta kepada ini daripada kepada Allah? Nah, inilah yang membuat Allah murka. Jadi kasar nama tidak tahu berterima kasih. Allah tinggal di mall segala dikasih. Ya, kadang-kadang kita suka kufur nikmat ya. Hanya kehilangan satu nikmat kita kufur nikmat. Ini realita dalam kehidupan. Hanya kehilangan satu nikmat kita menjadi kufur nikmat. Dan mohon maaf ya, ini kalau Rasul mengatakan tabiat yang banyak dimiliki oleh para perempuan katanya. Ya, mohon maaf ya Bu, kan ditong nyerang abdinya.
maksud Nabi gitu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi SAW mengatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya, jadi penghuni neraka itu kebanyakan perempuan, tapi tidak sedikit juga laki-laki. Cuma yang banyaknya perempuan, laki-laki banyak, cuma lebih banyak perempuan. Kenapa lebih banyak perempuan? Wallahu alam. Pertama mungkin dari segi kuantitas di bumi ini dominan banyakkan perempuan daripada laki-laki. Mana buktinya? Ini buktinya jamaah. Sebelah sini lebih banyak daripada sebelah sini. Berarti perempuan lebih banyak populasinya daripada laki-laki. Saya baca dalam satu jurnal sekarang itu katanya 1:3 ya. Dan itu akan terus bertambah, ujungnya nanti 1:50. Satu laki-laki harus bertanggung jawab untuk 50 perempuan, atau 50 perempuan meminta naungan, meminta perlindungan dari satu laki-laki, baik sebagai apa saja itu nanti jangan sampai sebelum kiamat. Nah, kenapa perempuan banyak jadi ahli neraka kata Nabi? Seorang perempuan dari kalangan sahabiah bertanya, kenapa alasannya perempuan banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, di antara faktor yang paling dominan perempuan masuk neraka itu gara-gara apa? Kafaratul ashir atau takfirul ashir, sering mengingkari kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan suami. Jadi hanya karena satu kesalahan kemudian menghilangkan semua kebaikan gitu. Jadi gara-gara dalam satu waktu tidak dipenuhi keinginannya, kebaikan suami selama bertahun-tahun dia hilangkan. Abdi masa rumah tangga itu sudah diberi. Itu kan mengingkari. Padahal saya sering sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, Pak, salintu-lintu lauk pasti ayah cucukan, sabagung-bagung lauk pasti ayah dagingan kan gitu ya. Jadi nggak mungkin orang nggak ada kebaikannya, orang nggak ada keburukannya, ya pasti ada kebaikan dan keburukan. Maka jangan sampai karena satu keburukan menafikan semua kebaikan. Nah itu teh dia kufur nikmat. Nah berhubungan dengan anda tadi, kenapa Allah marah? Karena Allah teh kan gini, lamun di bahasa orang kan anu nyiptakeun anjeun teh, Allah teh saya. Yang membuat kamu tinggal di bumi dengan nyaman itu saya, yang ngasih rezeki saya, yang memberikan semua kebutuhan saya. Tapi kenapa lebih memprioritaskan dia daripada saya? Allah itu zat yang maha pencemburu ya, lebih cemburu daripada seorang gadis, kata Rasulullah itu cemburunya Allah lebih daripada cemburunya seorang gadis. Kalau ada seorang gadis begitu besar cemburunya, Allah itu lebih pencemburu. Ketika Allah diduakan, Allah nggak ridho, nggak mau Allah. Gitu. Ini alasannya. Maka jangan sekali-kali, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu menjadikan andad tandingan bagi Allah padahal kamu sudah tahu. Jadi hati-hati. Sok yang berpotensi jadi anda dalam hidup sekarang maafikan, dipicenan gitu ya. Apa dipicenan tina hati lah. Barang nama tuh dipiceun. Lebih manfaat banget. Posisi barang itu di hati kita yang harus dibuang. Jangan sampai lebih kita prioritaskan daripada Allah. Ya, sampai sini paham ya adat ini. Ya. Terakhir yang menjadi induk syirik yang membuat seseorang tauhidnya batal adalah dia tidak bisa menghilangkan togut dalam kehidupannya. Apa togut? Togut itu disebut togo ya. Togo itu melampaui batas. Sok diheureuykeun jadi toge gitu. Karena toge mah ada lempengnya. Lamun toge lempeng potong. Toge mah di mana-mana ge bengkok. Aya toge itu lempeng. Pernah menemukan toge lempeng? Makanya togut itu sesuatu yang bengkok dan selalu melewati batas. Maka disebutkan togut itu istilah dari segala sesuatu yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah. Nah, lafaz togut ini bisa digunakan untuk perorangan atau kelompok. Karena itu iblis itu togut, setan itu togut, tukang sihir itu togut, dukun togut, kalangan jin yang durhaka itu togut. Nah, kita sering mendengarkan kata togut itu hanya ditujukan kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan Allah. Gitu. Padahal kalau dipahami makna togut itu ternyata banyak.
segala sesuatu yang melampaui batas lalu diikuti, dipatuhi, disembah, itu namanya tagut. Ya, Fir'aun tagut. Allah yang langsung mengatakan innahu tagut. Dia itu orang yang melampaui batas. Apa? Batasan apa yang dilampaui oleh Fir'aun? Tadi sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu kan melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas dan dia diikuti, dipatuhi, disembah selain Allah, itu namanya tagut. Dukun, itu dukun tagut. Kenapa dukun tagut? Karena dukun dia melampaui batasan Allah. Allah sudah menegaskan wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Muncullah seorang dukun, nama kerennya paranormal, nama kerennya lagi orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang kepada dia orang-orang bodoh, makanya disebutnya orang pintar gitu katanya saja. Nah, ada dukun didatangi, dimintai satu saran, nasihat, nanyakeun perkara yang gaib. Pijodoheun saya ayana di mana? Ayana di itu kan syaratna lamun hayang buru-buru datang kudu putih. Kudu putih, non putih teh nya sawo putih, nu dituang teh kudu sagala nu putih-putih. Tapi nu teh kayaknya hilap mah kedah ngangge BM putih lah itu. Itu mah teh kudu putih ya, kalau sudah pakai BM putih mah. Orang tapi yang datang materialis. Jadi dukun itu masuk kategori tagut karena dia melampaui batas. Dia mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, padahal tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati ya. Allah ada penyakit, terkena penyakit misalnya, jangan langsung suzon kita nih. Ya, ini penyakit imam diguna-guna, imam disantet. Jangan dulu ke sana. Jangan dulu ke sana. Kita sadari dulu bahwa ini penyakit datang dari Allah. Kesembuhan pun datangnya dari Allah. Ikhtiar dengan doa kita ke Allah, ikhtiar dengan berubah. Ini mah karena penyakit sedikit langsung ini gara-gara disantet, dicari siapa orangnya siapa. Kita husnudon aja dulu ke Allah. Kemudian yang benar datang. Ya, ide tinggal batur rada maju usahana. Mau ditanya kan panarosana kemana aja? Ini real, sok banyak yang seperti itu asli. Ya saya ngobrol dengan orang-orang pasar gitu yang hanif gitu, akidahnya bersih insyaallah. Seringnya gitu. Ketika lancar usaha teh mau ditanyakan teh panarosan sok kemana? Gitu. Untung nggak jawab kau usah dulu, harus kumaha coba. Jadi panarosan. Jangan ya, kita mah ke Allah aja, Allah. Apapun masalah yang dihadapi ke Allah aja, ke Allah. Gitu. Pokoknya Allah. Iya karena budu, iya karena saya. Hanya ke Allah kita menyembah, hanya ke Allah kita minta pertolongan. Ustaz itu jadi tetap terang, paminjaukan ke Allah teh kudu kumaha carana. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Itu Allah sudah tegas di dalam Quran. Jadikan sebagai media perantara engkau meminta pertolongan ke Allah dengan sabar dan salat. Sebelum salat Allah bilang lu sabar dulu, terima dulu kenyataan yang ada bahwa ini takdir dari Allah. Lalu setelah kita menerima dengan lapang dada bahwa ini takdir dan ketentuan dari Allah, kita sholat, omeyan sholat. Asa rezeki teh asa seret we, buah sholatna can bener. Nabi teh usaha terus banting tulang dibanting-banting. Bahwa coba cek mungkin istighfarnya belum banyak. Ya saya teh usaha teh sudah maksimal, tapi kenapa hasilnya teh kurang. Oh, coba bisa jadi ada perintah Allah yang belum terlaksanakan, bisa jadi ada yang Allah haramkan masih diperbuat. Dan kita begini kadang-kadang sering menyandarkan sesuatu tuh hanya kepada fisik dan logika. Dalam masalah rezeki, masalah usaha, coba kalau kita buka Quran, pintu-pintu rezeki hanya ada dalam 1 atau 2 ayat yang Allah sebutkan secara tegas bahwa rezeki itu berdasarkan usaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Hanya ayat itu. Tapi di ayat lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata pintu rezeki ada di takwa. Dalam ayat lain Allah berfirman,
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kata Allah, sok istighfar ke Allah. Perbanyak istighfar. Kalau kamu banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit. Allah akan banyakkan, panjangkan hartamu, keturunanmu dibanyakan. Tuh ternyata pintu rezeki ada di istighfar. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup, ya pintunya dari Allah adalah as-sabru was-shalah. Ke Allah aja mintanya dengan cara sabar, terima dulu ini sebagai ketetapan dari Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar, sholat yang benar, sholat wajib sing benar, sampurnakan ke sholat tahajud, sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Ya. Baik. Itu masuk kategori togut, ya, dukun dan lain sebagainya, syaitan, tukang sihir. Makanya kita bacaan kursi ada ayat la ikraha fidin qad tabayyana rusydu minal ghayy, ada kalimat famay yakfur bit togut. Jadi jangan fobia dengan kata-kata togut, ya. Dan di Quran juga ada. Cuman jangan salah memahami kalimat togut itu, ya. Jadi sesuatu disebut togutnya apa? Gitu. Jangan disempitkan pada ini. Togut itu tadi segala sesuatu yang melampaui batasan Allah, hukum Allah, baik disembah, diikuti, ditaati, dipatuhi, itu togut. Makanya banyak ya para hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, betul masuk kategori togut. Dukun yang dia mengaku tahu perkara yang gaib, itu masuk kategori togut. Syaitan yang melampaui batas-batas Allah, yang membisikkan perbuatan maksiat kepada kita, itu togut. Maka tugas kita adalah kufur terhadap togut, ingkari semua togut-togut itu, ingkari. Dan yang jadi potensi untuk yang bisa berpotensi menjadi togut itu banyak dalam kehidupan. Yang termasuk tadi, pokoknya ukurannya sesuatu yang melampaui hukum Allah, melampaui batasan Allah, baik disembah, diikuti, ditaati, dipatuhi, itu namanya togut. Dan semua nabi diutus oleh Allah untuk menjauhi togut. Ani'budullaha wajtanibut togut, kata Allah. Tidaklah kami mengutus di setiap umat itu rasul, kecuali para rasul itu memerintahkan untuk ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Dan bagi orang yang telah menjauhi tagut di sini, walladzina ijtanabut tagut ayya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibadi. Orang-orang yang sudah menjauhi tagut, dia tidak menyembahnya dan dia kembali kepada Allah, kabari dengan kabar gembira bahwa bagi dia mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Apa kabar gembiranya? Surga. Jadi jika seandainya dalam kehidupan kita selama ini sebelum tahu tentang materi ini, ternyata oh ada alihah dalam hidup saya teh, ada arbab dalam hidup saya teh, ada adat dalam hidup saya teh, bahkan ada togut misalnya dalam hidup saya, maka jadikanlah ayat ini sebagai patokan. Walladzina ijtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah. Orang yang dulunya pernah dekat dengan togut, dengan alih dan lain sebagainya, lalu kemudian sekarang setelah tahu dia jauhi dan tidak lagi dekat-dekat dengan semua itu, dia kembali ke Allah, maka Allah memberikan satu kabar gembira, ya. Lahumul busyra, bagi mereka ada kabar gembira berupa surga dari Allah. Fabashshir ibad, maka sampaikanlah kabar gembira ini kepada hamba-hamba. Allahumma ballagtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, saya telah menyampaikan ini kepada jamaah. Ya Allah, saksikanlah bahwa ini merupakan 4 dasar yang harus benar-benar kita pahami supaya kita mendapati salimul akidah itu. Ya. Jadi udahlah kita bilang kita bilang putus terhadap semua yang tadi alihah, arbab, andad dan togut. Kita kembali ke siapa? Ke Allah aja. Apapun yang terjadi ke Allah. Ibadah hanya ke Allah, meminta hanya ke Allah, meminta perlindungan hanya ke Allah, mengambil hukum aturan hukum Allah, berdoa ke Allah, segalanya ke Allah, meminta tolong ke Allah. Semua selain Allah itu berpotensi untuk menjadi yang 4 barusan. Sahabat yang dirahmati Allah, itu udah kebablasan, wah ini rame materinya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sebagai benteng bagi kita untuk menyelamatkan akidah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.